Buah ini manis sekali. Kakak mau? Nanti saja, Tantri. Sebaiknya kita lebih cepat sedikit, supaya kita bisa menemukan desa untuk menginap. Nginep di hutan juga tidak apa-apa, kan, Kang? Menginap di dalam hutan banyak bahayanya, Tantri. Kamu tidak takut? Kenapa harus takut? Kakak seorang pendekar yang tangguh. Atau mungkin Kakak sudah mau melindungi saya? Iya. Bukan begitu. Kalau bahaya dari luar, mungkin kita bisa melawannya. Bukan cuma saya. Kamu pun seorang pendekar yang tangguh. Yang lebih menakutkan adalah bahaya yang muncul dari diri kamu dan saya sendiri. Maksud Kakak? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakang pikir saya perempuan rendah yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan nafsu? Kalau saya memang gemar mengumbar nafsu, kenapa tidak waktu kita di atas perahu? Kenapa tidak sekarang? Di sini juga sepi. Maafkan saya. Bapak tunggu di sini ya. Bapak sini. Sini, Pak. Mana? Tuh, bagus kah? Oh, Kalau nanti, tolong ambil bulunya, ya. tidak kena. Saya tidak pernah merasa direndahkan orang seperti sekarang ini. Tuan Putri, saya kan sudah minta maaf. Maaf, Tuan Putri. Putri, jangan. Ini guru, ini guru. Kenapa, Bopo? Ayo lempar. Hei. Hah? Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikan jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Oh.
Liwa. Tangkap! Jangan, Bopo, jangan. Kenapa? Ya, tangkap saja, Bopo. Jangan sampai lolos. Buka mulutmu. Pelan obat ini. Pelan. Pelan. Tantri, jangan dimutahkan. Pelan, Tantri. Pelan. Tantri. Pelan, Tantri. Pelan, Tantri. Pelan. Jangan dimutahkan. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Obatmu hanya akan berhenti di tenggorokannya, Liwa. Karena racun itu sudah melumpuhkan semua urat nadi di bagian leher dan dadanya. Tantri, bertahanlah, Tantri. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo, dari dulu kau menginginkan diriku, kan? Aku tahu. Kau salah satu dari 5 pendekar tua yang memperebutkan diriku. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silahkan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa.
Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh, Liwa. Kalau kamu bisa sedikit tenang, sebenarnya kamu sendiri akan mampu mengobati dia. Kakang. 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 Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Ayo. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku. Kakang, tolong kakang. Raja. Ikat kakinya. Kalau aku terpaksa membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu, tapi lelaki kekasihmu itu yang menyebabkan kematianmu. Licik kamu orang tua. Aku akan bebaskan kamu. Kalau kamu mau memberi rahasia racikan 7 obat dewa. Keabadian. Suliwa anak, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian Tantri. Kakang, tolong! Kakang!
Jangan takut, Nyai. Jangan curiga. Silakan dimakan. Sayur bayamnya diuyup dulu, Nyai. Silakan. Silakan, Nyai. Jangan ragu-ragu. Pelan-pelan, Nyai. Jangan sampai perut Nyai kaget. Nyai. Cukup dulu, Nyai. Usus Nyai masih terlalu lemah. Saya yakin sudah cukup lama tidak diisi makanan. Terima kasih. Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Saya temukan Nyai dalam keadaan pingsan di atas perahu, terombang-ambing di tepi pantai. Minumlah. Pulau apa ini? Ini ujung utara tanah Jawa, Nyai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini. Akhirnya saya terlempar kembali ke tanah yang telah menghancurkan hidup saya. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dari dikhianati seorang suami. Perempuan itu telah berkomplot dengan adik tiri suami saya. Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bang, itu fitnah Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Mereka bahkan tega memfitnah. Sampai saya dibuang di sebuah pulau. Dipaksa berpisah dengan anak yang paling saya cintai. Prajurit, tangkap kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Mombongan. Tidak. Lalu, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Saya dengar sekarang Nila Saroya menjadi pendekar yang tangguh di Padepokan Halimun Petak. Dia menggantikan Empu Ranggasuli, ayahandanya. Ternyata Kisanak tahu banyak tentang dunia persilatan. Saya yakin Kisanak juga seorang pendekar. Tapi kenapa menyendiri di tempat ini? Nama saya Aji Santa. Kita sama-sama berpisah dengan anak yang kita cintai. Saya terpaksa berpisah dengan anak saya yang bernama Kalyana Tantri. Karena tidak ada kecocokan dengan kakek anak saya di Pulau Momongan. Kalapati. Nyai kenal beliau? Orang yang paling ditakuti
bagi orang-orang hukuman dari Kadipaten Sugalu. Semula saya pun akan dibuang ke sana. Tapi keburu ada badai yang menghempaskan perahu kami ke sebuah pulau. Hanya saya sendirilah yang selamat. Apa tidak sebaiknya Nyai kembali ke Sugalu? Siapa tahu bisa ketemu anak Nyai yang mungkin masih di sana. Saya tidak tahu. Apa saya bisa menahan kebencian saya kepada suami saya? Mudah-mudahan suami Nyai mau menyadari kesalahannya. Yang terpenting, sekarang Nyai mengembalikan tenaga dan kekuatan. Apapun yang mau Nyai lakukan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya ada satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami akan meracuni Nini. Sedangkan meracuni orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Makanlah, atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan pada Kakang Liwa? Dia telah memilih, lebih baik tetap di hutan. Itu masalah pendirian, kami tak bisa memaksa. Dia kekasihmu? Dia menganggap saya cuma sebagai adik. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus bisa meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan menyakitinya. Tapi berarti Bopo gagal mendapat 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat bertemu dengan dia, akan kuremukkan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan aku bunuh kalau sempat bertemu. Kalaupun yang namanya pria Mitra datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Liwa. Apa daerah ini selalu sepi begini, Nyai? Tidak. Biasanya banyak nelayan lalu lalang di sini. Juga pedagang dari Gresik. Oh.
Anakku, Bopo minta maaf padamu. Sebagai manusia, Bopo tidak luput dari kehilafan. Bopo telah tergoda oleh kecantikan Wila Saroya yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Kiparon Wajah. Kakang kenal dia? Kiparon Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia? Dia kakak seperguruan saya. Dia diselamatkan oleh Gusti Prabu Anglingdarma. Ayo kita ke sana, Kakang. Saya ingin tahu seperti apa kakek Paron Wajah itu. Niatku sudah berubah, Sulewa. Aku sudah tidak butuh lagi ramuan 7 dewa. Tapi sekarang kau kuajak untuk bergabung dengan perguruan Gunung Kencana. Saya akan senang kalau Kakang mau bergabung dengan Bopo. Terus terang, saya mengagumimu, Kakang Liwa. Kiparon, tidak usah sampai kau korbankan putrimu. Aku tidak tertarik sama tawaranmu. Aku ingin tetap sebagai Raja Wali yang bebas terbang kemana saja, tanpa ada yang melarang. Katakan dengan jujur, bagaimana keadaan kalian, Tantri? Dia kami perlakukan dengan baik. Bahkan dia mau bersahabat dengan putriku, Padmasari. Akan kuobrak-abrik padepokanmu kalau ternyata kalian mencelakakan Tantri. Tadinya kami mau ajak dia kemari. Tapi Kalyana Tantri tidak mau. Katanya, dia tidak tega harus melihat Kakang Liwa diperlakukan seperti ini. Bopo? Aku tahu kau pendekar yang cukup tangguh. Sekarang kau kubebaskan dan kuundang ke padepokanku sebagai tamu. Seorang pendekar sejati tidak akan menolak undangan sesama pendekar.
Ada yang kamu kenal loh? Pemuda itu kakak seperguruanku. Namanya Siliwa. Tantri. Dan perempuan itu pasti si kunyuk Kalyana Tantri. Oh, Apa oh? Oh, 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 oh. Oh. Mereka menyiksamu, Tantri. Orang tua itu ternyata pemimpin perguruan ini. Dan dia sangat mengagumimu, Kakang. Iya ya. Dia hanya menyuruh saya untuk mempengaruhi Kakang supaya mau menjadi anggota perguruan ini. Dia tidak cocok untukmu. Sirik. Kelihatannya cukup enak di sini, Kakang. Aku tidak mau terikat perkumpulan apapun. Kalau Tantri ingin ikut mereka, terserah. Itu sepenuhnya hak kamu. Silakan masuk, Liwa. Dan kamu, Tantri. Kalian adalah tamuku. Silakan Kakang Liwa. Tantri mau ngobrol di bilik saya. Ayo Tantri. Galuh. Apa? Loh, kok bentar? Ada apa? Sebaiknya kita pergi dari sini, loh. Ayo. Ya, sebaiknya kita cari tempat menginap di desa ini. Iya. Ada apa? Diam! Jangan! Cekak. Jangan, Tantri! Ya. Bercanda kesalahan. Tidak mau. Galuh, kenapa menyerangku? Galuh, ini aku, Seliwa. Kenapa tiba-tiba kamu kesetanan seperti itu? Kejepitmu, setan! Kamu yang setan! Kelakuanmu lebih busuk dari setan penghuni neraka! Apa salahku? Maaf. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu. Sabar. Pantas kamu menyuruh kita berpisah. Rupanya kamu kembali ke Momongan dan menggait monyet kecil itu, kan?
Itu tidak benar, Lu. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Itu siapa lagi ini? Pergi kamu. Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Galuh, jangan. Galuh, jangan Galuh. Aduh. Sakit, aduh Tuhan. Cukup Nini Patasari. Dia ada seperguruan Kakang Suliwa. Galuh, sudah, hentikan. Hentikan. Mungkin ini adalah kesalahpahaman. Sudah. Bapak, Kalian benar-benar anak muda yang tangguh. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Aku Paron Wajah, pimpinan perguruan Gunung Kencana. Kalau boleh tahu, siapa kalian? saya... Dia putri guru saya, Empu Masyura, Ki Paron. Namanya Galuh Parwati. Pemuda itu... Dia teman seperjalananku. Namanya Aditya. Dari Pulau Kura-Kura. Pulau Kura-Kura? Oh, jangan-jangan kau murid Ganggadara. Benar, Ki. Weh. Mimpi apa aku tadi malam? Padepokanku kedatangan jago-jago muda. Dan semuanya adalah putra-putri sahabatku sendiri. Mahasyura itu sahabatku. Dan Ganggadara itu juga teman akrabku. Ayo, kalian semua kuundang ke padepokanku. Kalau mendengar cerita Suliwa maupun Galuh, maka Nila Saroya sangat berbahaya. Saya yakin kematian Sudamani juga ada hubungannya dengan dia. Sudamani meninggal. Sudah lama aku mendengar berita itu. Karena Sudamani adalah pendekar seusiaku yang terkenal kejam dan doyan daun muda. Kalau begitu, mungkin saya tidak bisa lama-lama berada di sini, Ki. Saya akan ke Padepokan Halimun Petak. Bagaimanapun, saya punya tanggung jawab untuk merebut kembali kitab pusaka dan semua senjata pusaka milik Padepokan Sugaluh. Aku ikut. Dia telah menghancur leburkan keluargaku. Dan dia pula yang menyebabkan Bopo dan biungku hilang entah kemana. Bagaimana dengan Aditya dan Kalyana Tantri? Aditya, Tantri. Baiknya, untuk sementara waktu ini, kalian tinggal saja di sini dulu. Tunggu sampai kami kembali. Saya mau mencari ayah saya. Sampai ketemu. Kalau begitu, saya mau menemani Tantri. Kebetulan saya tidak mempunyai tujuan apapun. Saya mau tanya, di mana? Ayo, cepat. Jangan takut. Aku cuma mau tanya, di mana Padepokan Halimun Petak? Oh, di balik bukit itu nih sangat. Terima kasih. Kembali. Mana perempuan racun itu dan Pasura? Kamu lupa padaku dan Pasura.
Kamu mengira aku telah mati di Pulau Momongan? Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Dia bukan tandinganku. Sebaiknya kita lari dari sini, Wirat. Aku tak mau pergi. Aku di sini saja. Kenapa? Aku mau cari biung. Kita lari sambil cari biung. Ayo cepat, Wirat. Aku tunggu di sini. Selamatkan sudah Wirat. Iya, kau hati-hati ya. Cepat, Wirat, ayo. Kedudukanmu di sini tidak lebih tinggi dari di Sugalu Darpasura. Ampun, Yunda Dewi. Kamu tega berkhianat. Kamu fitnah aku. Kamu perosokkan Kakang Empu ke dalam jurang yang menyengsarakan. Kemudian dengan tega, kamu hancurkan padepokan kakakmu sendiri. Sungguh, saya menyesal telah melakukan semua itu. Begitu sederhana kata-katamu. Menyesal. Setelah semuanya hancur berantakan. Padepokan itu hancur. Kita pusakanya kalian curi. Kakang Mahasura entah berada di mana. Demikian pula dengan putri tunggalku. Kamu pikir hanya cukup dengan menyesal? Tapi semuanya sudah terlanjur. Saya malu untuk kembali ke Sugalu, Yunda Dewi. Kembalikan kita pusaka Dasendria. Juga benda-benda pusaka perguruan yang telah kalian curi. Baik, Yunda Dewi. Saya tunjukkan tempatnya. Darpasura.
Kitab dan benda pusaka itu simpan di depan altar perguruan Halimun Petak, Yuna Dewi. Ambil dan berikan semua milik padepokan suamiku kepadaku. Yuna Dewi tidak takut kalau kitab pusaka itu kembali saya bawa lari. Kalau saya yang mengambil. Ayo ambil. Ambil. Baik. Sabar. Kelihatannya ruangan ini penuh dengan jebakan. Mungkin akan lebih banyak lagi di sekitar altar. Saya ambil 2 ya. Baru dipetik ini. Terima kasih. Saya mau ke sana dulu ya. Loh, Galuh, sini. Lihat. Apa kita akan menghabiskan waktu di sini, Nyai? Atau mungkin Nyai ingin memiliki padepokan Halimun Petak ini? Saya akan terus menunggu di sini sampai perempuan liar itu pulang. Dan saya harus membuat perhitungan dengannya. Semestinya kami yang bertanya padamu, siapa kamu? Sebab padepokan ini tempat kami, rumah kami. Kebetulan, aku memang ingin menghabisi seluruh orang padepokan Halimun Petak. Sabar. Kita sama sekali belum saling kenal. Apa kesalahan kami? Maka Nyi Sanak mau menghabisi kami. Siapa yang sudi berkenalan dengan komplotan maling? Hah? Ya. Jangan. Biarkan mereka. Sama seperti yang dilakukan Saroya. Jangan-jangan. Hentikan Nyi Sanak. Maaf Nyi Sanak. Nyai mencari Nila Saroya. Di mana perempuan lacur itu sekarang? Serahkan maling itu kepadaku. Terus terang, kami tidak tahu.
Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Sang Prabu menyuruh kami kembali menghidupkan padepokan ini. Yang memang secara sah menjadi warisan kami. Meskipun Nila Saroya adalah putri Mahaguru Ranggasuli. Di mana Tuan bertemu dengan Dinda Prabu Angling Dharma? Beliau mendatangi tempat persembunyian kami di Goa Lawa. Selama kami terusir dari tempat ini oleh Saroya, semua anggota yang masih setia kepada perguruan dan setia kepada kepemimpinan saya bersembunyi di goa itu. Benar. Maaf. Kalau boleh tahu, Saya Sintawati, istri Empu Mahasyura dari Sugalo. Dan ini sahabat saya, Aji Santa. Maafkan kami yang kurang awas ini, Nyai. Ternyata kami sedang berhadapan dengan istri orang yang sangat kami kagumi. Sungguh, kami tidak menaruh dendam kepada Empu Mahasyura. Meskipun guru kami berhasil dikalahkan. Karena pertarungan mereka sangat jujur dan bersih dari kecurangan. Barangkali karena dendam melihat ayahnya dikalahkan oleh suaminya. Maka Nila Saroya melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan perguruan ini. Kelihatannya orang jauh. Ya, jauh sekali. Kami dari Malapati, utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Oh, kalau boleh tahu, mau kemana? Kami mau ke perguruan Halimun Peta, di lereng utara, timur Pegunungan Kendeng. Oh, Ada sebelah. urusan yang harus kami selesaikan di sana. Sudah dekat, Tuan. Mari silakan dicicipi. Ada ayam panggang. Ada. Sebentar ya. Yum, cepet Yum. Kebetulan baru saja dipanggang. Terima kasih. Katakan, apa tujuan kalian ke perguruan Halimun Peta? Itu bukan urusanmu. Semua yang berurusan dengan Halimun Peta adalah urusanku. Apa? Sabar lu. Mungkin dia bisa menunjukkan kita jalan ke Halimun Peta. Nyawamu selamat kalau kamu mau mengantarkan kami ke perguruan Halimun Peta. Jangan sia-siakan nyawamu ke sana. Mumpung kami masih bisa sabar. Siapa namamu? Pria Mitra. Ah? Kamu putra Empu Kalawadana? Dari mana Tuan tahu nama ayah saya? Ada seorang gadis yang sangat merindukan Kisanak. Siapa? Padmasari. Hah? Mengapa Kisanak tega menyalahi janji? Padahal sudah dijodohkan sejak kecil. Dan mana Kakang tahu? Dia mencurahkan semua isi hatinya kepadamu. Iya. Rupanya sudah begitu dekat anak Paron Wajah itu kepadamu, Kakang. Ki Paron Wajah yang cerita. Jangan suka buruk sangka, toh. Kisanak. Paman Paron Wajah tidak menepati janji. Dia sengaja memindahkan perguruannya untuk menghindari saya. Itu tidak benar, Kisanak. Ki Paron Wajah memang memindahkan perguruan di Bukit Kencana. Karena tempatnya yang semula dilanda banjir besar. Apa kalian murid Ki Paron Wajah? Kami dari Padepokan Sugalo. Tapi Kami melanglang mencari pencuri kitab pusaka perguruan kami. Namanya Nila Saroya. Dari perguruan Halimun Peta.
Dan aku yakin, kamu pasti ada hubungannya dengan perguruan itu. Tadi kamu tiba-tiba menyerang kami. Jawab terus terang. Nila Saroya telah menolong kami. Menyelamatkan kami waktu mau diperhinakan oleh pendekar Cabul Sudamani. Kemudian menampung kami di padepokannya. Kami? Iya, saya dengan adik saya Lokahita. Sebelumnya Sudamani telah membunuh ayah kami. Mungkin sekarang ini dia masih ada di sana. Maaf, apa hubungan kalian dengan Prabu Angling Dharma? Beliau kakak seperguruan kami. Kenapa? Saya mendengar Nila Saroya telah dikalahkan oleh Prabu Angling Dharma. Kuda-kudanya agak rendah sedikit. Gerakan mereka sudah bagus, Eyang. Cukup baik. Kami mau bertemu guru kalian. Siapa kalian? Kami dari Padepokan Sugalu. Kami mau mengambil kembali kitab pusaka yang telah dicuri Nila Saroya. Silakan tuan-tuan menunggu di sini. Kami akan laporkan kepada Mahaguru Yatindra. Ternyata benar. Nila Saroya telah digantikan oleh orang lain. Semua keadaan telah berubah. Dan murid-muridnya tidak saya kenal. Kita temui mereka di halaman rumah induk Padepokan. Loh, kita utamakan bicara baik-baik. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Lalu. Selamat datang murid-murid sahabatku Masura. Saya sangat bangga kepada anak-anak muda yang masih menjunjung tinggi sopan santun dan unggah-ungguh. Hah? Sopan santun? Tidak. Tidak apa-apa. Bagi orang yang berilmu tinggi, memang sangat sulit untuk bisa menghormati orang lain. Bagaimana mungkin aku bisa menghormati orang dari perguruan yang anggotanya telah menghancurkan perguruan ayahku? Serahkan kitab pusaka yang telah dicuri Nila Saroya. Sekarang juga. Cepat! Orang yang Nini sebutkan itu sudah tidak di sini lagi. Dia juga telah menghancurkan perguruan Halimun Petak. Kami semua telah kehilangan harga diri karena ulah dia. Kalian hanya kehilangan harga diri. Aku kehilangan segalanya. Kitab pusaka perguruan. Ibu kandungku. Juga ayahku. Saya ikut berduka, Nini. Tapi orang yang Nini sebutkan itu sudah ditaklukkan oleh kakak perguruan Nini sendiri. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Sedang kitab pusaka Sugalu sudah diambil pemiliknya. Siapa? Istri Kakang Mahasura sendiri. Biung Sisawati. Benar. Apa Nini putrinya?